Tentu ini adalah wajah yang cukup mewah, dan semoga saja dengan kualitas pemain Eropa yang dipanggil, kita bisa memberikan kejutan tanpa perlu meninggikan ekspektasi kita. Maksudnya kalau kalah dari Jepang ya jangan dihujat, karena betul. itu hal yang wajar. Tapi kalau menang, ini akan jadi kejutan besar bagi sepak bola Asia, bahkan dunia. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, selepas Sinteyong mengumumkan 27 pemain yang akan menggalas tanggung jawab melawan Jepang dan juga Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, apa sebenarnya peluang untuk Indonesia? Bagaimana peluang Indonesia untuk dapat mengimbangi perlawanan dengan tim seperti Jepang dan juga Arab Saudi ini? Di sini yang dinyatakan target untuk Indonesia ialah mendapat 4 poin, dengan 1 poin melawan Jepang dan 3 poin melawan Arab Saudi. Tapi apa saja boleh berlaku. Kemungkinan juga Indonesia bisa membuat kejutan melawan Jepang nanti, karena bermain di 70.000 supporter timnas Indonesia itu memberikan satu semangat, suntikan semangat yang begitu besar sekali untuk semua pemain-pemain yang ada. Dan sekiranya tactical Sinteyong memainkan ke semua pemain-pemain berpengalaman diaspora, pemain-pemain yang berkarir di Eropa, itu sudah pasti dapat mengimbangi kelajuan permainan Jepang. Dan juga semua pendukung timnas Indonesia, masyarakat Indonesia akan berusaha sedaya upaya memberikan semangat juang yang tinggi kepada timnas Indonesia ketika bermain di GBK nanti. Dan saya pasti Bapak Erick Thohir dan juga Sinteyong sudah memikirkan yang paling terbaik untuk starting 11 ataupun starting yang akan bermain melawan Jepang nanti. Oke guys, ini yang saya ingin reaksi pada kali ini. Ketakutan tim daripada Timur Tengah itu nyata, karena Jepang kemungkinan tak pakai kekuatan terbaik saat striker timnas on fire. Jadi ada peluang di sini. Bagaimana dengan kedudukan dan keadaan ketika U17 Indonesia bisa imbang dengan Australia, menyingkirkan seterusnya Bahrain, Qatar dan tim-tim Timur Tengah yang lain di kualifikasi Piala Asia U17 itu. Mungkin akan terjadi di kualifikasi Piala Dunia ini, siapa tahu. Jadi yuk kita simak dulu video ini guys. Bang J, Asnawi tidak dipanggil mengalami kecederaan. Piala Dunia Round 3 bakal memainkan match ke-5 dan 6-nya di bulan November ini. Artinya kurang dari 2 pekan lagi sejak hari ini, timnas Indonesia dan tim-tim lain akan saling bertemu. Tentu tiap pertandingan bakal makin krusial dengan semakin sedikitnya sisa pertandingan. Tak terkecuali di laga Indonesia kontra Jepang 15 November nanti. Bagi Indonesia, kemenangan akan membuka asa mereka untuk lolos ke babak berikutnya. Tapi tentu saja menghadapi Jepang sangat sulit untuk bisa menang, bahkan hanya untuk sebatas imbang. Tapi menariknya, Hajime Moriyasu pernah mengatakan bahwa ia dan tim Indonesia Jepang bakal ingin lolos ke Piala Dunia bersama dengan Indonesia. Apakah artinya Jepang akan main santai saja dengan timnas Indonesia? Kita nggak akan tahu. Tapi yang pasti, walau nampak mustahil untuk bisa mengalahkan Jepang, apapun bisa terjadi. Di mana 27 nama pemain yang baru-baru ini dikonfirmasi PSSI akan bertarung untuk mewujudkan mimpi tersebut. Mimpi seluruh rakyat Indonesia untuk melihat negara kebanggaan kita ini melangkah lebih jauh. Ini yang semua diimpikan oleh seluruh rakyat Indonesia guys ya. Indonesia akan melaju ke babak seterusnya. Ketakutan tim Tek itu nyata. Jepang tak pakai kekuatan terbaik saat striker timnas on fire. Jadi peluang untuk Indonesia. Arab Saudi, dan juga China. Kami pastikan ingin melihat Indonesia kalah atas Jepang. Pasalnya, jika Indonesia sampai kalah atas timnas Jepang, maka itu akan membuat peluang Indonesia keempat besar makin kecil. Di mana selanjutnya, itu berarti bahwa negara-negara seperti Bahrain dan Arab punya peluang lebih besar untuk memastikan posisi mereka terjaga di 4 besar.
Posisi yang bakal membuat peluang tim tersebut untuk melaju ke Piala Dunia juga masih terbuka lebar. Tapi jika Indonesia bisa menang, kabar buruk bagi tim-tim rival kita. Karena sebaliknya, peluang kita untuk ke babak berikutnya lah yang akan lebih besar. Dan inilah yang kita harapkan sama-sama, melihat Indonesia bisa memberikan kejutan atas timnas Jepang di GBK nanti. Meski ini lebih layak disebut sebagai Mission Impossible, misi yang akan benar-benar sangat sulit untuk mengalahkan tim terkuat di Asia saat ini, timnas Jepang. Ya memang berat lah kan guys. Jepang ini tim yang pernah mengalahkan Brazil juga ini dulu Piala Dunia kan. Memang pemain-pemain Jepang ini berbicara soal laga timnas Indonesia kontra Jepang yang bakal dimainkan pada 15 November di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta nanti, Shin Tae-yong pun setuju jika laga ini akan super sulit dibandingkan lawan-lawan kita lainnya di grup C. Super sulit. Dikatakan sebagai musuh terkuat. Tim yang memiliki kualitas individu dengan pemain-pemain yang jadi bintang di Eropa. Dan juga dibangun dengan organisasi permainan yang rapi, membuat Jepang jadi tim yang bakal membuat siapapun akan inferior saat menghadapi skuad tim samurai biru tersebut. Namun dalam interview yang baru-baru ini bersama media di Korea, Coach Shin coba untuk tetap optimis. Dalam penjelasannya, ia mengatakan bahwa dirinya dan tim akan tetap yakin dan percaya dengan pengalamannya. Menurutnya, bola itu bundar dan apapun bisa terjadi. Betul. Jepang adalah tim kuat, jadi kami berencana membangun tim dengan fokus pada taktik. Tapi tetap saja, bukankah saya punya pengalaman melawan Jepang? Bukankah bola itu bundar? Ujar Shin Tae-yong, sumber Nate. Selain Coach Shin, pemain timnas Indonesia. Oke guys, sebelum ini, ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih Korea, waktu melawan Jepang dulu, Coach Shin Tae-yong juga pernah menang ya sekali. Daripada 3 perlawanan, sekali menang, sekali seri, dan sekali kalah. Maksudnya, Shin Tae-yong juga pernah mengalahkan Jepang ketika melatih tim Korea Selatan. Jadi, mungkin ada sedikit sebanyak yang Shin Tae-yong mengetahui terkait dengan persiapan timnas Jepang ini, bagaimana taktikalnya. Memang pemainnya semua pemainnya laju-laju dan punya stamina yang tinggi. Jadi Indonesia perlu mengekang pergerakan pemain Jepang ini untuk menghadkan pergerakan mereka di bagian tengah. Kalau tidak, maka Jepang itu akan berleluasa membentuk build up daripada bawah tengah itu. Kalau tidak dikawal dengan pressing yang cepat, maka Indonesia agak sulit juga untuk melakukan serangan-serangan balik. Jadi perlu ada pressing cepat dan Indonesia perlu susun cepat juga serangan balik mereka. Oke. Indonesia lainnya juga menunjukkan keyakinannya untuk bisa memberikan kejutan pada timnas Jepang. Justin Hubner contohnya. Pemain yang kembali ke timnas usai sembuh dari cedera itu memberikan komentar soal ambisinya membawa hasil yang terbaik di laga kontra Jepang dan Arab. Saya telah pulih dari cedera. Saya siap melawan Jepang dan Arab Saudi November ini. Berharap kami bisa meraih hasil bagus dari 2 laga ini. Saya sudah benar tidak sabar untuk kembali membela timnas. Sampai berjumpa di GBK. Kata Justin Hubner, sumber Kumparan. Sementara itu, Calvin Verdong memilih untuk memberikan pendapatnya soal pentingnya kekompakan tim yang menurutnya masih belum maksimal. Saya lebih berpikir bahwa segala sesuatunya belum berjalan dengan baik sebagai sebuah tim. Saya bukan pemain yang suka bermain-main, hanya memberi umpan silang dan menembak ke gawang. Saya juga harus mengandalkan rekan satu tim. Dan jika tim mulai tampil, otomatis saya akan bermain lebih baik. Kata Calvin, begitu. Sumber Forza NEC. Betul-betul juga. Kalau ada satu tim itu main dengan bagus, lebih garang, lebih kuat, menyerang, maka bersemangat juga lah kan pemain-pemain lain. 27 nama pemain. Ini 27 nama pemain. Timnas Indonesia baru-baru ini akhirnya merilis 27 nama pemain yang dipanggil untuk laga Indonesia kontra Jepang dan Arab Saudi di bulan November nanti. Dari nama-nama pemain yang dipanggil, kita akhirnya bisa mengonfirmasi jika Justin Hubner kembali ke skuad tim Garuda usai sembuh total dari cedera pergelangan kakinya. Ini adalah tambahan kekuatan yang bagus di lini bertahan. Di sisi lain, beberapa kehilangan juga terjadi saat pemain seperti Hernando Ari, Rizaldi tidak bisa bermain karena cedera. Begitupun dengan Hernando. Tapi untungnya di posisi kiper kita masih punya sosok utama dalam diri Martin Paes. Selain itu, nama-nama seperti Jay Izzaz, Messil Hurst, hingga Eliano juga dipanggil untuk bergabung dengan bintang lainnya. Tentu ini adalah wajah yang cukup mewah,
Dan semoga saja dengan kualitas pemain Eropa yang dipanggil, kita bisa memberikan kejutan tanpa perlu meninggikan ekspektasi kita. Maksudnya kalau kalah dari Jepang ya jangan dihujat, Iya, karena betul. itu hal yang wajar. Tapi kalau menang, ini akan jadi kejutan besar bagi sepak bola Asia, bahkan dunia. Wah, betul. Kalau menang itu kejutan yang sangat besar. Tiada lagi tim yang menang ke atas Jepang ya dalam grup ini. Arab Saudi pun seri, Jepang mengalahkan Bahrain, Jepang mengalahkan China. Jepang dikonfirmasi tak akan memakai tim terbaiknya. Striker utama timnas Jepang Ayasa Ueda yang beberapa pekan lalu mencetak gol ke gawang tim FC20 yang dijaga Misil Hurst tak akan bermain karena mengalami cedera. Ini adalah kabar yang cukup bagus. Meski tentu saja Jepang masih memiliki banyak opsi di lini serang yang secara kualitas gak jauh beda dengan Ayasa Ueda. Cedera ketika lawan FC20 ini. Lini serang Oke, lini serang. Jika ada yang layak kita syukuri akhir-akhir ini, maka kami akan mengatakan bahwa untungnya para penyerang kita mulai membuktikan ketajamannya. Di Liga Belgia, Ragnar Oratmangun sukses menciptakan gol debutnya bersama FCV Dandar di akhir pekan lalu. Sedangkan Rafael Strijk baru-baru ini juga mampu mencetak golnya untuk tim barunya di Liga Utama Australia, Brisbane Roar. Baik Ragnar dan Rafa tampil apik di timnya, di mana ini adalah pembuktian nyata jika mereka bisa diandalkan timnas untuk jadi penyerang utama tim Garuda. Nih, Rafael. Jadi on fire sekarang ini Rafael Strijk. Cantik kok. Oratmangun. Dari Liga 1, Hoki Caraka timnas lainnya yakni Hoki Caraka juga tampil cukup oke. Musim ini 3 gol bahkan telah Hoki buat untuk timnya PSS Sleman, yang membuat namanya keluar sebagai pencetak gol terbanyak di timnya sejauh ini. Mantap. Boleh dibagi peluang lah Hoki Caraka nih. Gol-golnya cantik semua. Maksudnya, dengan para penyerang timnas yang mulai mencetak gol, kita berharap ini akan berimpak pada lini serang timnas untuk tampil lebih tajam. Sebelumnya, ada Rafa Strijk yang mampu mencetak gol indah ke gawang Bahrain. Dan semoga ia mampu melakukannya kembali di bulan November ini. Insya Allah. Mudah-mudahan ada kejutan lah kan. Dia menempatkan bola dengan akurasi yang begitu baik tanpa bisa dijangkau oleh penjaga gawang. Kembali lagi soal persaingan di grup C, jika timnas Indonesia mampu mengejutkan timnas Jepang, dan semoga saja itu terjadi, peluang tim Garuda akan lebih besar untuk menatap 4 laga terakhir di tahun 2025 mendatang. Apalagi jika tambahan pemain-pemain keturunan ini Kevin Dix nih, aduh, bila main Kevin Dix ya. Dikonfirmasi akan siap disumpah di bulan Maret. Hingga pemain lama lagi di bulan Maret dalam waktu yang cukup lama saat ini, seperti Miliano Jonathan hingga yang diharapkan Jairo Redowo. Bagus nih Miliano nih. Jepang adalah laga yang vital teman-teman, meski sekali lagi ini akan tampak seperti Mission Impossible. Oke guys, kita mengharapkan keajaiban ya untuk timnas Indonesia ketika melawan Jepang ini. Dan Kevin Dix belum bisa bermain rupanya karena dia akan mengambil sumpah damai WNI pada bulan Maret tahun depan. Jadi untuk perlawanan melawan Jepang dan juga Arab Saudi ini, Indonesia kekal dengan pemain yang sedia ada. Tidak ada pemain tambahan, pemain diaspora tambahan belum lagi dapat turut serta seperti Kevin Dix, Jairo Redowo, Miliano Jonathan. Jadi kita fokus pada pemain-pemain yang ada ini terlebih dahulu. 27 pemain sudah pun diumumkan oleh Sinteyong. Jadi sekarang ini kita mengharapkan chemistry yang baik. Doa-doa kita semua walaupun agak sulit, kita tidak
terlalu ekspektasi yang begitu tinggi untuk kemenangan melawan Jepang, tetapi kalau dapat seri itu sangat-sangat syukur, alhamdulillah, itu bonus untuk Indonesia. Dan kalau dapat menang lagi lah, akan mengejutkan satu dunia, bukan saja di Asia tetapi satu dunia akan terkejut dengan keputusan itu nanti seandainya itu berlaku. Karena Jepang sekarang ini tidak ada sebarang kekalahan, menang dan juga seri. Dan sekarang ini Indonesia punya peluang daripada 6 perlawanan ini. Kalau dapat targetnya 4 poin daripada 2 perlawanan ini, insya Allah Indonesia masih bisa untuk 4 tim yang terbaik di dalam grup ini dan bisa ke putaran yang keempat seterusnya. Jadi mudah-mudahan guys, tactical Sinteyong akan menurunkan ke semua pemain yang berkualitas. Untuk penjaga gawang sudah tentu Martin Paes, dan juga di lini belakang kita mengharapkan Bang J, Justin Umne, Misilges, dan juga Rizky Ridho yang akan menjadi starting 11 situ. Kemudian di lini tengah Tom Haye, Ivar Jenner, dan mungkin Nathan Joaon. Dan di lini serang Porat Mangun, Rafael Strik, sama ada Eliano Rendes ataupun Witan Sulaiman. Jadi kita mengharapkan sistem menyerang 4-3-3 tidak terlalu bertahan, sentiasa pemain bermain terbuka dan cepat pressing kepada pemain Jepang nanti. Itu mungkin kunci kepada keseimbangan dalam perlawanan nanti. Apapun kita mengharapkan dan mendoakan, dan kita 100% memberi kepercayaan kepada Sinteyong. Dia yang lebih mengetahui, dia punya kebijakan, dan juga sudah tentu ada formasi dan taktikal yang sesuai ketika melawan Jepang ini. Seperti mana Sinteyong pernah menjadi pelatih Korea Selatan mengalahkan Jepang pada ketika itu. Jadi itu yang kita harapkan. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Dan kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kepada yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak yang berkomentar secara positif dan memberikan info-info yang terkini. Terima kasih, saya sangat menghargainya. Jumpa lagi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.